Halo sobat belajar semua, kembali lagi bersama saya Angga. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membantu sobat-sobat belajar yang saatnya sudah kelas 12 yang lagi dikduk persiapan UTBK. Nah, sekarang saya akan membahas salah satu materi yang paling populer di UTBK, yaitu perilaku produsen. Nah, tapi sebelum kita jawab soal, kita akan bahas dulu sedikit materinya. Apa sih itu teori produsen secara teorinya? Nah, perilaku produsen itu kita tahu kan, produsen itu apa ya? Produsen itu adalah pihak yang memproduksi barang dan jasa. Jadi kalau konsumen itu konsumen itu yang mengkonsumsi barang dan jasa, produsen itu adalah pihak yang memproduksinya. Nah, perilaku produsen atau teori perilaku produsen itu membahas mengenai bagaimana produsen menyesuaikan biaya dan juga outputnya ketika terjadi perubahan dalam sumber daya. Nah, sumber daya itu kebagi tiga. Ada biaya cost-nya, faktor produksi, dan juga bahan baku. Nah, jadi misalkan terjadi perubahan permintaan output atau ternyata orang yang tertarik dengan barang produsen itu menurun atau meningkat. Nah, bagaimana produsen atau si orang yang memproduksi barang itu meresponnya? Lalu apabila ada tiba-tiba biaya faktor produksi itu meningkat, misalkan tadinya gaji pegawai itu meningkat atau biaya beli mesin meningkat. Nah, bagaimana produsen meresponnya? Dan juga bahan bakunya, bagaimana apabila harga bahan baku meningkat dan lain. Bagaimana si produsen meresponnya? Nah, teori itu ada dua yang berkaitan dengan perilaku produsen. Yang pertama itu adalah isocost dan isoquant. Kita akan bahas isoquant terlebih dahulu. Nah, isoquant, kalau sobat belajar masih ingat mengenai inference curve dan juga budget line, nah isoquant itu mirip dengan inference curve. Inference curve di teori konsumen. Nah, perilaku konsumen. Nah, isoquant itu kurva yang menggambarkan variasi dari faktor-faktor produksi, kombinasi dari jumlah faktor produksi yang memberikan tingkat output yang sama. Harus diingat oleh sobat belajar, faktor produksi di sini tuh dua, yaitu capital atau kita lebih sering bilang sebagai mesin dan juga tenaga kerja. Dan kalau secara pensimbolisasian, capital itu sebagai K. Kok jelek? Kita hapus dulu. Capital sebagai K, tenaga kerja itu sebagai L, capital and labor. Oke, jelas ya. Nah, bagaimana kurva isoquant itu terlihat atau kurva isoquant itu berbentuk? Kurva isoquant itu bentuknya seperti ini. Jadi ini ada isoquant 1500 ini itu adalah kuantitinya. Jadi sepanjang kurva ini yang dari sini ke sini, dari sini nih, itu adalah kurva itu menggambarkan kombinasi antara capital K ya ini dan labor L yang bisa memproduksi kuantitas sebanyak 1500. Nah, itu yang menjadi pertanyaannya. Berapa sih kombinasinya yang pas? Nah, kita kalau kita lihat di sini ada A, ada B, ada C, ada D. Ada K1 dengan L1, K2 dengan L2, K3 dengan L3, K4 dengan L4. Itu semuanya beda-beda kan. Misalnya K1 itu 10. Ini 2. Berarti di sini untuk memproduksi 1500 quantity berarti perlu ada 10 capital dan 2 labor. Atau misalkan tata di K4 cuman 2, L4 ada 12. Berarti untuk memproduksi 1500 output itu perlu 2 capital dan 12 labor. Kurang lebih seperti itu. Nah,
sepanjang garis ini itu menggambarkan kuantitas output yang diproduksinya sama. Jadi nggak beda ya, semua sama, baik itu capital maupun labor. Nah, ada kondisi tertentu di mana misalkan ada titik di sini nih. Titiknya tuh rendah di sini. Nah, kalau misalkan titiknya di sini di bawah kurva ini, berarti kombinasi yang dihasilkan dari sini kan L1, misalkan ini 1, misalkan di sini 2, tapi di sini apa? Misalkan ada titik kayak di sini nih, ya kan? Kita hapus dulu. Nah, misalkan dari titik di sini nih, misalkan dia kan di bawah kurva isokuan ini kan, dia masih di bawah kurva sini. Nah, berarti itu menggambarkan bahwa si kombinasi antara si capital dan labor di titik ini itu tidak memproduksi kuantitas sebesar 1.500. Bisa jadi cuma 1.000, bisa jadi cuma 500. Pokoknya di bawah 1.500. Kalau kuantitas sini. Bagaimana kalau di sini? Nah, kalau di sini titik sini misalkan EF. Titik sini berarti kuantitas yang diproduksi di atas 1.500. Oke, berarti kalau sepanjang garis ini sama-sama dengan 1.500 semua. Tapi kalau dia di bawah 1.500, kalau di F di atas 1.500. Berarti semakin ke kanan kuantitas yang diproduksi akan semakin banyak, semakin ke kiri kuantitas yang diproduksi akan semakin dikit. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini untuk si isokuan. Nah, isokuan itu sendiri ada 4 ciri-ciri atau 4 karakteristik. Boleh kalau kita sedikit gambarkan. Kan kayak gini gambar. Nah, saya ganti warnanya biar agak bagusan dikit. Misalkan ini isokuan ya tadi ya gambarnya. Nah, isokuan ini berarti 200. Karakteristik pertama yaitu turun dari kiri atas ke kanan bawah. Oke, benar kan? Dari kiri atas misalnya Kak, dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, yang kedua itu condong ke titik 0. Kalau misalnya bisa dibilang dia bentuknya kayak gini. Salah. Aja. Nih. Kalau bisa lihat dia condongnya ke sini kan. Nah, itu salah satu ciri khas dari si capital and labor dari si isokuan ini. Ketiga, dia setiap kurva menggambarkan kuantitas yang setiap titik di kurva menggambarkan kuantitas yang sama. Berarti mau di sini, mau di sini, mau di sini, kuantitasnya tetap 1.500, tidak berubah. Nah, 4, semakin
ke kanan, jelek banget tulisan saya, ke kanan, semakin tinggi. Maksudnya apa? Berarti semakin ke sini kuantitasnya makin banyak. Ini berarti 2000, ini 3000, ini 5000. Nah, itu yang menjadi apa namanya, ciri khas atau karakteristik dari si isoquas. Sorry. Dari isoquant. Habis seperti itu. Kita back to ini. Kalau tadi kita udah berbicara mengenai isoquant. Nah. Kepencet. Nah. Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai isoquant, kita akan berbicara lagi mengenai isocos. Nah, kalau tadi isoquant kita berbicara isoquant tentang kuantitas yang sama. Kalau isocos itu mengenai cost yang sama, biaya yang sama. Jadi kurva isocos itu kurva yang menggambarkan kombinasi dari faktor produksi. Di sini adalah capital dan labor dengan tingkat biaya atau cost yang sama. Jadi kalau kita lihat nih, ada garis A, garis B, ada garis AB, A1, B1, dan garis, ini kan garis 1, 2, kita sebutnya 3 ya. Nah, di setiap garis ini itu menggambarkan cost yang sama. Gitu, itu menggambarkan cost yang sama. Jadi misalkan di sini misalkan total cost-nya itu 1000. Di sini total cost-nya 1500. Di sini total cost-nya misalkan 2000. Nah, sepanjang garis ini berapapun faktor kombinasi jumlah capital dan labor-nya, total cost-nya tetap 1000, 1500 dan 2000. Misalkan di sini di titik ini, nah titik ini ya. Ini di titik ini misalkan capitalnya sama dengan 50, labor 10, berarti cost-nya 2000. Sama halnya kalau di sini. Misalkan ini cuma 10, ininya jadi 100. Berarti 100 labor dan 10 capital itu sama juga, totalnya 2000. Nah, itu namanya si isocos, kombinasinya sama. Nah, ini mengenai isocos. Isocos itu bisa berubah. Isocos itu bisa berubah posisinya. Isocos itu bisa berotasi. Nah, apabila terjadi perubahan antara biaya pekerja atau upah ataupun sewa R, maka isocos akan berotasi. Nah, sobat belajar harus ingat, capital itu biayanya adalah R atau rent atau sewa. Jadi kenapa? Karena di ekonomi diasumsikan bahwa capital atau mesinnya itu disewa. Gitu. Maka dia. Sedangkan kalau labor atau tenaga kerja itu adalah wage. Nah, misalkan ini kan tadinya misalkan ini labor. Ini capital. Nah, misalkan terjadi rotasi nih. Kan titik ini 10 capital. Dari sini yang tadinya 10 labor bisa jadi 15 labor. Apa yang terjadi? Betul, wage-nya turun. Ketika titik labor berotasi ke kanan keluar, itu berarti tandanya ada penurunan wage. Kenapa? Karena dengan tingkat cost yang sama, dia bisa nge-hire labor lebih banyak. Nah, itu berarti ditandakan berarti wage-nya tuh turun. Sebaliknya, kalau yang berotasi dari titik capital misalnya berotasi keluar, maka tingkat rent-nya itu maka turun. Nah, bisa juga nggak berotasi tapi bergeser sepenuhnya. Kalau ini kan rotasi, kalau ini bergeser sepenuhnya. Apa yang terjadi? Maka tingkat cost-nya naik.
Gitu. Jadi kita nggak lagi mempertimbangkan biaya yang sama, tapi nggak apa-apa deh tiket costnya naik. Kita pengen tahu berapa banyak variabel atau berapa banyak capital dan labor yang bisa di hire sama kita. Ngerti ya? ISO Quant itu mengenai tingkat output yang sama, kombinasi jumlah faktor produksi dengan tingkat kuantitas yang sama. Kalau ISO cost itu dengan tingkat biaya yang sama. Jelas ya? Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Di sini ada beberapa contoh soal yang tidak berkaitan dengan materi, ya tidak berkaitan dengan materi yang kita telah pelajari semua. Tapi tenang saja, setiap saya bahas soal, saya akan juga jelaskan teorinya. Oh, satu lagi. Ada titik di mana bertemunya si ISO cost dan ISO quant. Nah, ketika ISO cost dan ISO quant bertemu nih, ini kan tadi yang ISO quant tuh yang garis-garis putus-putus. Kalau ISO cost itu yang garis merah. Nah, ini ketemu nih. Si di titik ISO quant 3 dengan si ini, si garis merah. Nah, titik ini yang adalah titik kombinasi capital dan labor yang efisien atau yang optimal. Maksudnya apa optimal? Karena jumlah dengan capital segini itu cocok dengan jumlah output yang diproduksi cocok dengan biaya yang kita miliki. Jadi kuantitas yang diinginkan itu cocok dengan cost yang dianggarkan. Makanya dia bisa dibilang labornya optimal. Ini kalau ISO cost dan ISO quant bertemu, bersinggungan, maka dia sesuai optimal. Maksudnya jumlah yang di output, jumlah yang bisa, itulah jumlah kuantitas yang bisa kita produksi ketika biayanya segini. Nah, maka kombinasinya ya segini, kombinasi labornya. Seperti itu. Kalau misalkan di ISO quant 1 dan 2 yang ini sama ini, dia tuh di bawah biaya. Dia nggak efisien, dia nggak optimal. Kenapa? Karena biayanya masih bisa kita push. Tapi kalau dia di atas, dia tidak efisien. Kenapa? Karena kita tidak bisa meraihnya. Biaya kita cuma sampai segini doang. Jelas ya? Sekarang kita akan masuk ke soal. Nah, soal pertama. Kendala yang dihadapi kendala yang ini saya ambil dari SBMPTN 2017 kode 323. Kendala yang dihadapi produsen untuk mengolah faktor-faktor produksi dapat digambarkan oleh kurva. Nah, ingat ada sisi ISO cost dan ISO quant. ISO quant itu adalah the desire atau keinginan atau tujuan si perusahaan. Maksudnya apa? Perusahaan ingin memproduksi sebesar 2000. Berarti ISO quant-nya menggambarkan ketika kondisinya 2000, kuantitas capital dan labor kombinasinya harus gimana. Nah, tapi ada juga sisi kendala. Sisi kendala ini disebut sebagai ISO cost. Kenapa? Karena dia menghambat. Misalkan kayak gini, kita ada gambar nih. Ini capital, ini labor. Nah, misalkan ini si ISO quant-nya. Nah, lalu ada budgetnya. Titik singgungnya di sini. Nah, intinya kan ISO quant yang kita kan ingin di titik ini nih ISO cost-nya IC. Keluar.
Nah, kita lihat nih di titik sini, kita ingin produksi kesokonnya misalnya isokonnya segini 2000, ya kan? Nah, isokosnya di bawah. Nah, dengan isokon 2000 ya sebenarnya kita bisa dapat kombinasi di sini. Lah, yang gini. Nah, misalkan kan isokon segini. Terus isokosnya segini. Nah, sebenarnya selama isokon ini kita bisa dapat kombinasi di sini ya. Bisa aja. Bisa juga kombinasi di sini. Bisa kan? Nah, tapi ada kendalanya, isokos kita segini nih, garis hijau. Kalau titiknya di sini itu terlalu tinggi, kosnya lebih tinggi nih. Kosnya segini, biayanya segini, nggak masuk. Kalau di sini juga nggak masuk, karena cuma bisa segini, tapi di atasnya. Nah, makanya ketika titik persinggungan ini, kondisi tujuan kita si isokon itu sama dengan si kendala kita isokos. Makanya isokos itu menjadi kendala untuk kita untuk mendapatkan tujuan yang kita inginkan. Lebih seperti itu. Jelas ya? Sekarang pertanyaan kedua. Keadaan tidak untung. Ini tidak untung ya. Salah. Nah, keadaan tidak untung dan tidak rugi impas suatu perusahaan terjadi saat A. Harga barang per unit sama dengan biaya rata-rata. Harga barang per unit sama dengan penerimaan rata-rata. C. Harga barang per unit sama dengan biaya variabel rata-rata. D. Penerimaan rata-rata sama dengan biaya variabel rata-rata. Biaya variabel rata-rata sama dengan penerimaan marginal. Nah, jawabannya apa? Sobat Bajai masih ingat gak materi tentang teori perilaku produsen bab biaya produksi? Kalau masih lupa, kita akan bahas di sini. Nah, soal cost kita ada namanya total cost, ada fixed cost, ada variable cost, ada marginal. Saya hanya akan menjelaskan secara verbal. Total cost adalah biaya keseluruhan dalam memproduksi barang. Fixed cost adalah biaya tetap yang berapapun jumlah barangnya, biayanya itu tetap. Misalkan contohnya apa? Biaya sewa gedung. Mau kita produksi cuma satu barang ataupun 1 juta barang, ya biaya gedungnya segitu-gitu aja. Nah, yang ketiga itu ada variable cost-nya. Variable cost itu biaya yang berubah tergantung dengan jumlah barangnya. Yaitu bisa contohnya bahan bakunya. Misal kita mau buat Indomie, buat jualan bakso. Nah, berarti kan variable cost-nya adalah tepungnya, dagingnya, mie-nya, dan lain-lain. Nah, lalu ada terakhir marginal cost. Marginal cost adalah pertambahan biaya yang kita harus keluarkan ketika kita menambah satu kuantitas barang. Jadi misalkan nih kita biasanya 100 juta sekarang 100 bakso itu biaya totalnya 100.000. Nah, ketika kita mau nambah jadi satu mangkok bakso, nah berapa sih pertambahan biayanya? Jadi 100.000 bakal ke berapa? Nambahnya berapa? Habis seperti itu. Oke. Nah, bentuk di sini ada namanya average cost, average fixed cost, ada average variable cost, dan marginal cost. Average variable cost, ya kan? Nah, kalau average cost itu berarti biaya rata-rata,
average fixed cost biaya total rata-rata, biaya tetap rata-rata, variable cost biaya variabel rata-rata. Itu cuma istilahnya dibagi dengan kuantitasnya berapa. Nah, bagaimana bentuk kurvanya? Pertama ini cost, ini kuantitas. 0. Pertama biaya AFC. AFC itu kurvanya itu dari kiri ke atas ke kanan bawah, tapi dia makin lama makin dekat dengan garis Y-nya, garis kuantitas. Nah, tapi dia nggak bakal pernah nyentuh si angka ini, nggak pernah bakal 0. Kenapa? Karena berapapun banyaknya jumlah barang, fixed cost tetap ada. Misalkan ketika satu quantity fixed cost-nya sama dengan 10. Ketika 20 berarti kan sama dengan 0,5 fixed cost-nya. Ketika 100 sama dengan 0,01. Semakin banyaknya, tapi dia meskipun 0,0000001, tapi dia tetap ada kan. Dia tetap ada tuh, dia nggak bakal hilang meskipun dia 0,00001, dia tetap ada satunya, jadi dia nggak bakal kena angka 0, nggak bakal kena si garis bawah. Nah, kalau MC bagaimana? Ketika mata biar nggak pusing. MC itu begini. Nah, kenapa ada posisi di bawah dulu? Karena ada namanya efisiensi. Maksudnya apa? Contohnya gini, ketika kita awal belajar masak bakso, kan awalnya kita ngerti nih, awalnya nggak tahu. Nah, tapi lama-lama kita jago kan. Oke, wah lama-lama kita jago nih, kita tahu ilmunya. Maka lama-lama kita makin cepet dong. Biaya yang kita keluarkan, misalkan biaya listriknya. Awalnya kita mau bikin bakso itu lama banget, 10 menit. Tapi sekarang buat bakso cuma 5 menit doang. Nah, otomatis kan ada biaya penurunan listriknya ya, misalkan kayak gitu. Biaya tadinya listrik 10 menit untuk satu mangkok bakso, sama listrik 5 menit cuma untuk satu mangkok bakso. Itu cukup cepat kan? Nah, makanya dia awal MC turun karena kita jadi jago, jadi terspesialisasi, jadi ahli. Tapi lama-kelamaan ya karena semakin banyak kuantitas, rulesnya ya costnya bakal naik-naik juga. Makanya lama-kelamaan juga akan naik lagi. Lebih seperti itu. Jadi di posisi ini berarti posisi kita adaptasi, kita makin jago. Kita menjadi learning by doing. Kita akan learning, kita belajar. Sehingga titik MC-nya bakal turunan. Tapi lama-lama karena kita gak mungkin dong kuantitas makin naik tapi biaya makin turun, gak mungkin dong. Ujung-ujungnya biaya akan naik juga kan. Nah, makanya lama-lama dia akan naik juga. Lalu ada average variable cost. Average variable cost itu dia berpotongan, titiknya itu ini. Nah, lalu di atasnya ada average cost. Nah, pertanyaannya tadi berapa sih kondisi apa si perusahaan mengalami break even atau impas, gak untung gak rugi? Jawabannya yaitu ketika harga itu sama dengan harga sama dengan P sama dengan AC. Kenapa? Karena average cost biaya yang kita keluarkan ketika kita memproduksi biaya 1 unit barang kan. Total cost kan biaya keseluruhan barang. Nah, biaya kalau misalnya dibagi kuantitas berarti biaya ya rata-rata untuk produksi satu kuantitas barang. Berarti kan itu satu ya pulpen ini ya biayanya average variable cost-nya 500. Ya berarti ya 500 satu unitnya gitu. Nah, impasnya kita baru impas ketika kita punya harga, kita jual harga 500. Impas kan? Nah, karena AC itu adalah biaya per unit. Baru kita bisa dikatakan impas ketika kita bisa jual harga barangnya itu sama dengan biaya per unitnya. Biaya yang dikeluarkan untuk satu unit barang. Gitu. Jelas ya? Jadi kenapa dia sama dengan AC? Karena ya
karena kan satu unit barang itu biayanya ya si AC ini, karena average variable cost, average total cost adalah biaya total per kuantitas gitu. Nah, lalu biasanya kalau sobat belajar ada yang bertanya mengenai, Kak, ada soal bertanya tentang shutdown, atau shutdown itu berarti kita berhenti beroperasi. Nah, titiknya di mana? Titiknya di average ketika P sama dengan average variable cost. Kenapa? Karena gini, dalam suatu kit ya, misalkan untuk kalau misalkan ya kita percayalah, misalkan kita lama-lama berkembang nih perusahaan, misalkan kita awal tukang bakso nih, kita awalnya aduh cuman harganya kita samain dulu lah sama kayak biaya buat baksonya aja gitu. Karena kan kita percaya nih lama-lama bisnis kita bakal naik, lama-lama kita bisa ningkatin harga gitu. Tapi untuk sementara kita harganya segini aja ya. Nah, makanya kita bisa produksi, tetap bisa produksi. Karena kan variable cost itu biaya yang dikeluarkan ketika kita mau produksi barang kan. Bener-bener biaya realnya. Berarti kalau misalnya variable cost-nya 500, ya ke cover lah biaya untuk produksi satu pulpen. Nah, kita nggak bakal bisa memproduksi satu pulpen apabila harganya di bawah average variable cost. Misalkan kayak gini, ketika harganya misalkan total harga mie, bakso, mie, terigu, pencin, garam dan lain-lain itu 5.000. Nah, kita masih bisa jualan meskipun kita nggak bakal bisa cover si gedung, si ruko dan lain-lain. Tapi kan ruko bayar per bulan, nggak apa-apa. Tapi at least kita harus bisa harganya sama dengan si mie, bakso dan lain-lain itu loh. Maka kita bisa beroperasi lah. Tapi kalau kita jual harganya di bawah si harga mie itu, kita rugi parah dong. Nah, oleh karena itu titik ini apabila harganya di bawah sini, dia nggak bakal bisa beroperasi. Makanya disebut titik shutdown point. Jelas ya? Kita next, yang selanjutnya. Tiga, kenaikan harga barang kebutuhan pokok akan menyebabkan penerimaan total produsen penjual barang yang bersangkutan. Nah, misalkan pertanyaannya, kenaikan harga barang kebutuhan pokok akan menyebabkan penerimaan total produsen atau penjual barang yang bersangkutan. Nah, pertanyaannya adalah kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Sebut saja kita bilang barang X. Nah, menyebabkan penerimaan total produsen penjual barang yang bersangkutan gimana? Ini jawabannya simpel. Jawabannya adalah naik juga. Kenapa bisa naik juga? Karena ya ketika harganya naik ya penerimaan naik dong. Gitu loh, dengan asumsi bahwa Q-nya konstan. Nah, kan rumus revenue atau rumus pendapatan adalah ya, total pendapatan itu sama dengan harga kali kuantitas terjual kan, kuantiti terjual ya kan. Nah, ketika harga naik, total pendapatan naik nggak? Naik dong. Nah, ada pertanyaan satu, Pak, tapi kalau misalkan kuantitas terjualnya turun ya kita nggak bakal mengalami kenaikan pendapatan dong. Nah, disinilah ada istilah namanya ceteris paribus. Ekonomi itu luas, maksudnya luas ya, banyak banget hal-hal yang bisa mempengaruhi perekonomian. Nah, makanya dalam teori kita yang belajar ekonomi itu berpegang pada namanya ceteris paribus, yang artinya adalah hal lain dianggap konstan.
Maksudnya apa? Ceteris paribus ini ya hal ini dianggap konstan. Jika tidak disebut, maka kita anggap hal itu nggak berubah. Di soal disebut nggak tentang kuantitas barangnya? Enggak kan, kuantitasnya nggak dibahas. Yang dibahas cuma harga barangnya. Maka ya kita anggap kuantitas terjualnya konstan, nggak berubah. Gitu loh. Maka ketika harganya naik, total pendapatannya juga naik. Jadi seperti itu. Nah, soal terakhir nih. Saya ambil soal terakhir ini dari SBMPTN 2017, kode 323. Pernyataan paling tepat yang berkaitan dengan biaya produksi adalah A. Dalam jangka panjang, semua biaya akan menjadi variabel. B. Kurva AFC berbentuk horizontal. C. Kurva AC dan AVC berbentuk U. Dan memotong kurva MC di titik minimum MC. Sorry, ini salah. Nggak ada. Di titik minimum. D. Kurva TC selalu berbentuk linear. Linear dan dimulai dari besarnya FC. Nah, terakhir TC sama dengan TFC tambah TVC tambah MC. Nah, gimana jawabannya? Kita akan bahas satu-satu. Dalam jangka panjang, semua biaya akan menjadi variabel. Maksudnya apa? Berarti di jangka panjang semua cost akan menjadi variabel cost. Hah? Kok bisa gitu? FC. Nah, pertanyaan ini salah. Karena di jangka panjang fixed cost bakal tetap ada. Seperti yang tadi saya bilang, kurvanya kan bentuknya gini. Dia bakal makin dekat ke kurva horizontalnya, tapi nggak berarti dia akan nol. Dia akan tetap ada, fixed cost bakal tetap jadi fixed cost gitu loh. Makanya pernyataan satu itu salah. B. Kurva AFC berbentuk horizontal. Nah, jawabannya salah juga. Kenapa? Karena boleh hapus. Nah, kurva AFC itu bentuknya yang tadi saya bilang makin lama makin ke bawah. Dia tidak akan pernah kena ke si titik bawah. Nah, kalau gitu kurva bentuk horizontal itu apa? Ini kan AFC ya. Nah, bentuk horizontal itu adalah FC-nya. Dia horizontal. Kenapa? Karena biayanya tetap berapapun kuantitasnya, cost-nya dia fixed bakal segitu-gitu aja. Itu baru FC-nya itu baru konstan. Tapi kalau AFC-nya dia akan ke bawah. Berarti ini salah. Nah, kurva AFC, AC dan AVC berbentuk U dan memotong kurva MC. Nah, kalau sobat belajar perhatikan sebelumnya, betul. Kurva AC dan AVC itu bentuknya bentuk U. Boleh saya ini iris. Ini kan MC. Ini MC. AVC seperti ini. AC cuma seperti ini. Betul. Ini betul. D. Kurva TC selalu berbentuk linear dan dimulai dari besarnya FC. Nah, untuk pertanyaan ini saya tidak bisa bilang betul atau salah, tapi kurang tepat. Kenapa? Karena
Untuk bagian pertama, bagian akhirnya dimulai besarnya FC, dia betul. Karena bentuk kurvanya itu seperti ini. Ini kan cost, ini kuantitas 0. Ini FC kan. Karena ini adalah AVC. Ini VC. Variable cost. Nah, total cost betul. Berasal awalnya dari si FC. Kenapa? Karena kan total cost dengan fixed cost tambah variable cost kan. Nah, betul dong. Berarti kalau variable cost-nya 0, fixed cost-nya dia bakal berawal dari fixed cost kan. Nah, makanya tapi di sini kurang tepat pernyataannya. Linear apa? Kok dia bilang linear dengan variable cost itu betul. Tapi di sini tidak jawab detailnya apa. Apakah linear dengan variable cost atau enggak? Kalau gitu saya bilang kurang tepat. Jadi tergantung nanti soalnya. Ingat, soal UTBK atau soal SBMPTN juga bisa ada salah soal. Mungkin dalam waktu pelaksanaannya ini ada revisi soal. Tapi untuk saya tidak bisa bilang jawab ini kurvanya betul atau tidak. Jawab pertanyaannya. Terakhir, TC sebenarnya TFC tambah TVC tambah MC. Salah. Karena MC dia tidak masuk ke formula TC. Karena total cost itu cuma hanya total fixed cost tambah total variable cost. Oke, kita sudah bahas 4 soal. Jadi intinya teori biaya produksi, teori perilaku produsen dan biaya produksi tidak terlalu susah ya. Nah, sobat belajar harus banyak lagi nih latihan-latihan nih, banyak soal UTBK. Dan kalau misalkan sobat belajar sudah belajar, nah ikut juga nih live classes minggu depan mengenai UTBK di materi populer lainnya. Nah, sehari ini sudah teman-teman ini sudah disekiankan dulu. Karena sekarang belajar itu sudah mudah, maka ayo belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!